Kembali berjumpa dengan acara Goes yang akan menghadirkan informasi wisata. Amina bersama dengan teman-teman dalam 15 menit ke depan. Berharap semoga saja sajian informasi wisata tentang Taiwan juga bisa menghibur teman-teman sekalian. Nah, kali ini Amina akan kembali mengajak teman-teman untuk menikmati panorama alam. Teman-teman yang suka dengan pemandangan bunga, tanaman-tanaman, pepohonan yang rindang dan indah dari musim ke musim, mulai dari warna hijau menjadi warna kuning, kecoklatan atau kemerahan, bahkan rontok sekalipun akan menyajikan pemandangan alam yang sangat indah. Kita bisa merasakan kemegahan dari Yang Maha Kuasa menciptakan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini dengan segala alam semestanya yang begitu indah, dan dari waktu ke waktu juga terjadi perubahan. Kita juga bisa menikmati dan merasakan betapa megahnya dunia ini. Dan kali ini Amina akan menyajikan informasi berkaitan dengan panorama alam pepohonan yang bisa dinikmati pada pertengahan November hingga akhir Januari atau pertengahan Februari setiap tahunnya. Walaupun untuk menikmati panorama alam atau pepohonan maupun juga bunga-bunga bermekaran itu sangat bergantung pada cuaca. Jadi kita sangat bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Kali ini Amina akan mengajak teman-teman untuk menikmati panorama indah di Chiayi. Untuk menikmati pohon cemara yang tidak lagi berwarna hijau, tetapi karena pengaruh cuaca dingin, mereka yang berubah menjadi coklat atau kemerah-merahan dan sangat indah sekali ya. Dan untuk periode yang tepat menikmati cemara dalam warna kemerah-merahan berkisar pada pertengahan November hingga akhir Januari atau pertengahan Februari. Dan Amina memilih lokasi menikmati pohon cemara yang berwarna kemerah-merahan di Chiayi. Walaupun untuk periode waktunya tidak pasti ya, harus bergantung kepada alam. Apakah cuaca dingin yang cukup membuat pohon-pohon dengan daun-daunnya menjadi kemerah-merahan yang sungguh indah sekali ya. Suhu dingin akibat arus hawa dingin ini juga dapat mempercepat proses perubahan warna sehingga bisa menciptakan pemandangan yang berbeda dan sangat memukau. Beberapa lokasi untuk menikmati pohon cemara dalam kondisi kemerah-merahan yang ada di Chiayi. Di sini Amina sudah merangkum ada 4. Yang pertama ada di Kastil Jordanes di Tallinn, dan di area ini hampir sebanyak lebih dari berkisar 600 hingga 700 pohon Taxodium distichum ini atau pohon cemara yang mulai berubah warnanya berkisar pada November. Kemudian baru berubah sepenuhnya berkisar pada musim dingin. Lalu di pemandangan kabut Taxodium distichum ini juga bisa dirasakan di Mingxiong, di satu lokasi yang disebut dengan Miu Songqing yang ada di Mingxiong, dan tempat wisata ini gratis dengan ada danau yang memantulkan keindahan dari pohon cemara tersebut. Dan biasanya bisa dinikmati berkisar pada pertengahan November hingga akhir Desember menjadi waktu yang terbaik. Lalu juga di Mingxiong ada sebuah tempat Zhenpei, merupakan tempat yang tersembunyi, ada yang menyebut sebagai permata tersembunyi di desa Tinglun dengan danau kecil yang sangat pas sekali untuk berfoto ria. Dan tempat peninggalan bersejarah Yuliao di kota Taipao, tempat ini juga ada di Chiayi. Dan teman-teman bisa merasakan keindahan dari pohon cemara yang berubah warna kemerah-merahan berkisar pada akhir Desember hingga pertengahan Februari dengan melihat keindahan dari pantulan yang ada di permukaan air. Nah, di sini juga ada yang disarankan musim ini berkisar pada Desember hingga Januari, merupakan periode yang terbaik untuk menyaksikan pohon cemara yang berubah warna menjadi kemerah-merahan bahkan juga keemas-emasan. Mungkin waktu yang tepat adalah pagi atau sore hari saat
cahaya lebih lembut dan sangat cocok untuk berfoto di sana serta menghindari keramaian. Dan ada beberapa lokasi yang merupakan tempat pribadi, dan di sini juga diharapkan pada saat kemanapun kita berkunjung harus tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menghormati peraturan setempat yang berlaku dan juga melestarikan lingkungan. Jangan sembarang merusak pohon-pohon yang ada. Teman-teman, kita masih berada di Chiayi untuk menikmati panorama hutan cemara Taxodium disticum. Wah, Amina keren banget ya dengan bahasa Latinnya. Karena menurut Amina sebenarnya pohon-pohon pinus, pohon cemara atau cypress banyak sekali kelompok-kelompok yang ada, dan lebih tepatnya adalah dengan sebutan nama Latin untuk pepohonan tersebut. Dalam menyambut hutan cemara yang sudah berwarna emas kemerah-merahan atau merah berwarna keemas-emasan, sungguh indah sekali. Bisa teman-teman saksikan di Kastil Jordanus yang ada di Chiayi. Kemudian dari pihak pengelola taman, mereka yang juga merancang ada satu festival yang terbaik, yaitu berkisar pada akhir tahun hingga pertengahan maupun akhir bulan Januari atau mungkin juga di awal Februari, karena tempat ini penuh dengan pepohonan cemara, berkisar 600 hingga 700 pohon cemara yang ada, ditambah dengan kastil yang bergaya Eropa. Teman-teman tidak perlu lagi terbang-terbang jauh, menghabiskan waktu perjalanan atau juga ongkos yang berat. Tinggal mengunjungi Chiayi saja ke Kastil Jordanus untuk menikmati panorama yang indah. Selain itu masih ada kegiatan salju turun ajaib di akhir pekan, dan ini juga menjadi tema yang sangat menarik. Kastil yang bergaya Renaissance Barok Eropa di Chiayi, Jordanus yang sudah dibangun kurang lebih 7 tahun berjalan. Selain arsitektur bergaya Eropa bisa langsung terlihat, kemudian masih banyak spot foto yang sangat sempurna sekali, mulai dari air mancur atau juga kebun-kebun dengan tanaman bunga warna-warni. Setiap sudut merupakan spot foto yang sangat indah dan sempurna. Nah, saat ini sedang berlangsung musim terindah memasuki taman tersebut dengan bisa menikmati pohon cypress atau cemara, atau mungkin ada yang menyebut sebagai kayu fajar merah yang sangat indah, berkisar sebanyak 600 hingga 700 pohon di area taman yang berubah menjadi merah, dipadukan dengan kastil berwarna putih bagaikan lukisan. Pada saat di tempat, teman-teman akan merasakan sangat menakjubkan sekali ya. Dan di tempat ini teman-teman tidak hanya merasakan rumpun cemara yang berubah menjadi warna merah, tetapi juga bisa mengunjungi kastil atau istana tersebut. Dan diminta untuk jangan melewatkan berfoto dengan kubah bergaya Eropa tertinggi di Taiwan setinggi 50 meter. Kemudian koridor pilar barok ini sepanjang 200 meter dan masih dilengkapi dengan pertunjukan salju turun, maka disebut dengan turun salju ajaib di Kastil Jordanus yang dibatasi hanya di akhir pekan, dan tempat inilah yang kemudian menjadi sorotan. Khusus untuk pertunjukan salju ada setiap Sabtu hingga Minggu pukul 4 sore hingga 5 sore. Kemudian dari salju yang turun menciptakan suasana salju putih plus hutan cemara berwarna merah keemas-emasan akan dipenuhi dengan nuansa romansa yang sangat mempesona. Selain itu hingga akhir 22 Februari di koridor seni lantai 3 Kastil Jordanus ini juga diadakan pameran. Sebuah pameran seni lukisan minyak dari seniman Joy Chen, pendiri aliran lukisan Confucianism, dan pameran ini yang menghimpun karya-karya seri landmark klasik dan seri bunga warna-warni yang mengundang pengunjung untuk memasuki dunia seni dan budaya. Jadi teman-teman, inilah keunikan dan keindahan yang ada di Kastil Jordanus. Bagi teman-teman yang berwisata ke sana, untuk periode sekarang ini ada 4 sorotan wisata utama. Yang pertama adalah keindahan dari bangunan klasik bergaya Eropa, Kastil Jordanus. Yang kedua, masih tersedia spot-spot sempurna untuk berfoto. Lalu juga di akhir pekan untuk beberapa periode ini masih ada interaksi
interaktif turun salju ajaib yang bisa teman-teman rasakan di akhir pekan. Dan yang terakhir adalah pameran yang akan berlangsung hingga akhir Februari ya. Dalam kesempatan ini, Amina juga berbagi sedikit informasi berkaitan dengan Kastil Jordanes, di mana tempat ini merupakan kawasan bioteknologi estetika yang dibangun oleh para ahli, berpegang teguh pada esensi profesional industri, menciptakan keindahan kesehatan kulit dan semangat atas ketekunan dari para ahli dan makna keindahan yang diperluas hingga ke seluruh bangunan tersebut. Keindahan klasik humanistik telah menciptakan kawasan bioteknologi yang profesional ini berfokus pada penelitian, artistik dan teknologi serta sudah go internasional yang mendorong Kastil Jordanes ini ke dunia menjadi kebanggaan bagi Taiwan. Teman-teman pada saat memasuki bangunan tersebut juga bisa melihat ada laboratorium di mana mereka yang juga memperkenalkan produk kecantikannya. Oke, masih berada di Chiayi dan kembali kita menikmati lokasi lainnya untuk menikmati tanaman-tanaman bunga, pohon cemara yang lagi berwarna merah keemas-emasan, juga tanaman kosmos. Dan kali ini Amina akan mengajak teman-teman ke tempat selatan yang ada di Yuanlin di Changhua, juga menghadirkan hamparan luas bunga kosmos warna-warni bermekaran dengan subur terbentang hingga ke hutan cemara yang ada di sisi selatan taman. Dan kedua tanaman ini saling melengkapi dan kemudian menambah keindahan secara maksimal, dipadukan dengan teman-teman yang alih dalam berfoto yang akan membuat pemandangan ini semakin romantis dan juga fantasi. Kemudian di seberang hamparan bunga terdapat kebun jambu biji yang juga bisa direservasi terlebih dahulu untuk pengalaman DIY memetik buah sendiri. Ya, Amina paling suka ya pada saat kita jalan-jalan ke kebun, seakan-akan kita juga merasakan kehidupan para petani, kita bisa memetik tanaman itu sendiri, buah-buahan itu sendiri, tetapi juga perlu diperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Misalkan perlu melakukan reservasi, kemudian dari pemilik kebun tersebut yang juga akan mengingatkan untuk beberapa buah-buah yang ada juga harus diperhatikan. Misalkan mereka belum matang, ya jangan dipetik, dan petiknya yang sudah ranum atau sudah matang saja agar tidak merusak tanaman tersebut. Nah, dalam beberapa tahun terakhir di lokasi ini di Taman Selatan Kota Yuanlin yang ada di Changhua, untuk hamparan bunganya semakin lama semakin besar dan hamparan bunga ini sudah menarik banyak pengunjung. Total luas hamparan bunga yang mencapai berkisar 3,3 hektar. Wow, sangat luas dan indah sekali. Teman-teman bisa membayangkan ya bunga kosmos berwarna merah, putih, kuning atau juga ungu, warna-warni dan terlihat terbentang, terhampar dengan luas dengan semua bunga-bunga yang sudah bermekaran dengan penuh, akan sangat megah dan indah. Dan dikatakan untuk hamparan bunga yang bermekaran lebih besar dari sebelumnya, sehingga tempat ini sangat layak untuk dikunjungi bagi yang pertama kali atau yang sudah kedua, ketiga atau kembali lagi untuk menikmati panorama tanaman hamparan bunga kosmos warna-warni yang bermekaran dengan subur. Setelah musim kosmos masih ada musim bunga Alkea rosea yang dikenal dengan hollyhock yang bakal menyusul, sehingga akan banyak sekali wisata bunga bagi teman-teman yang suka dengan pesona keindahan bunga. Dan untuk hamparan luas bunga kosmos warna-warni yang lagi bermekaran bisa teman-teman nikmati di Taman Selatan Kota Yuanlin Changhua. Alamatnya ada di nomor 819 Tarao Road, Yuanlin City di Changhua County. Bagi teman-teman yang suka dengan keindahan bunga bisa menikmati. Lagi pula di lokasi ini teman-teman bisa menikmati dua pemandangan yang berbeda. Yang pertama adalah cemara yang berwarna emas kemerah-merahan dan juga tanaman kosmos yang semakin cantik. Teman-teman, inilah wisata Taxodium distichum atau pohon cemara yang lagi berwarna emas kemerah-merahan yang ada di Chiayi. Semoga saja informasi hari ini juga bisa berkesan dan menghibur teman-teman.
Dan bagi teman-teman yang suka jalan-jalan di taman, jangan lupa untuk berbagi pesona keindahan taman-taman di sekitar rumah Anda yang Anda temui. Demikian perjumpaan kita dalam acara Goes di hari ini. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, sampai jumpa.